Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Selamat pagi seluruh mahasiswa mahasiswi yang mengambil mata kuliah pemasaran bersama dengan saya Rizal ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah melakukan perkenalan ya, dan sudah saya singgung sedikit tentang apa itu pemasaran ya. Coba kita ulang terlebih dahulu. Untuk definisi pemasaran adalah proses atau kegiatan bagaimana produsen ya melakukan penelitian atau melakukan riset tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah diketahui kebutuhan dan keinginan konsumen, tahapan berikutnya adalah produsen menciptakan produk. Setelah menciptakan produk, ya produk itu tidak mungkin di situ saja ya, maka dilakukanlah promosi. Setelah dilakukan promosi dan sebagainya, ya terjadilah transaksi. Transaksi ini terjadi pertukaran dan pembelian ya atas produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, setelah itu baru di-deliver ya, didistribusikan atau dikirim kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut ya. Jadi pemasaran itu juga seperti pertemuan kemarin adalah targetnya bukan untuk meningkatkan penjualan ya, tapi targetnya adalah bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen. Intinya adalah bagaimana konsumen bisa puas dengan produk yang kita tawarkan. Jadi itu ya untuk pengantar yang kemarin bagi yang baru masuk di Adlink ini. Nah, mohon kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk menontonnya hingga selesai ya, dan jangan di skip karena seluruh informasi kuliah ada di video ini untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Dan seperti yang saya beritahukan bahwa seluruh aktivitas yang ada di Adlink ini semua terbaca by system. Jadi mohon kepada seluruhnya untuk aktif ya di Adlink, khususnya di mata kuliah ini agar jadi bahan pertimbangan saya untuk memberikan nilai di akhir semester. Semakin aktif Anda di dalam kelas ini, maka insya Allah nilainya juga bagus. Paham ya? Seluruh mahasiswa mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Rancang Kuning. Nah, di dalam video ini ya ada judulnya yaitu tentang konsep dari konsep dasar pemasaran di slide pertama ya. Jadi kita harus sebagai produsen harus mengetahui terlebih dahulu ya apa yang menjadi kebutuhan ya dari konsumen tersebut. Pertama, seperti yang kita ketahui di slide itu adalah makanan ya. Nah, untuk produk makanan semua sudah tersedia saat ini ya. Mau makanan yang murah, mau makan yang mahal, mau makan yang dalam bentuk kuah, dalam bentuk kering, dalam bentuk kemasan, semuanya sudah dia tersedia. Salah satunya produsen yang menyediakan produk makanan adalah Indofood ya. Terus lontong di dekat rumah Anda ya yang menyediakan makanan. Terus kebutuhan tentang makan nasi goreng sudah disediakan juga oleh warung-warung ya dan bufet-bufet. Nah, kalau untuk makanan produsen modern yang besar ya seperti Indofood ya, Wingsfood ya, terus perusahaan-perusahaan lain ya. Intinya adalah dia menciptakan makanan dan kebutuhan antar manusia ini sangat banyak ya, dari atas sampai bawah ya. Salah satunya yang paling penting adalah
makanan. Makanan ini juga termasuk dengan minuman juga ya. Karena kalau tidak makan pasti lapar ya, bukan mati ya. Kalau nggak minum ya baru mati ya. Kalau misalnya seminggu atau 2 minggu nggak minum mati, karena menurut ahli biologi bahwa seluruh unsur yang ada dalam tubuh kita ini adalah air ya, bukan makanan. Paham ya? Jadi seluruh manusia butuh makan, maka produsen menyediakan kebutuhan tersebut ya. Dan kebutuhan ini wajib dan tidak bisa digantikan ya. Jadi misalnya kebutuhan manusia tidak makan misalnya, nggak bisa ya. Mungkin kalau sudah mati atau di kuburan mungkin semua ini tidak dibutuhkan lagi. Tapi selama Anda hidup semua ini dibutuhkan ya. Kedua adalah pakaian ya. Kebutuhan pakaian ini semua kita butuh ya. Kalau nggak pakai pakaian berarti orang gila ya. Tapi kalau selagi masih pakai pakaian berarti masih sehat ya. Pakaian ini adalah kebutuhan dasar ya, bahkan di zaman purba terdahulu ya, untuk melindungi dari fungsi dari pakaian adalah untuk melindungi dari suhu-suhu ekstrim ya, sehingga kita bisa lebih hangat di suatu tempat. Kalau zaman dahulu kan orang untuk menghangatkan tubuhnya dia menggunakan kulit binatang ya, bukan kulitan ya. Jadi kulit binatang hasil buruan mereka itu di apa namanya ya, dikupas ya. Nah itu dijemur. Setelah dijemur nanti ketika sudah agak kering barulah dia pakai bulunya ya, bukan kulitnya ya, bulunya. Nah bulunya itulah yang akan digunakan di seluruh tubuhnya. Tapi di zaman sekarang untuk pakaian itu sudah banyak pilihannya ya. Mau pakaian baru, mau pakaian bekas, mau impor, mau dikasih tetangga ya, mau dikasih teman, semua bisa ya. Pakaian ini adalah faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita ya. Kalau nggak ada pakaian ya, kalau malam susah. Terus kita juga harus menutupi dari kemaluan kita ya. Tapi kalau tidak punya kemaluan berarti sudah itulah ya. Yang kedua, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh konsumen adalah perumahan ya. Perumahan sudah banyak penyedianya ya, mau PT ini, Ciputra Land dan sebagainya ya. Atau perumahan-perumahan yang ada di Pekanbaru itu semuanya adalah targetnya bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen ya. Tanpa rumah ya maka kita akan menjadi nomaden ya, pindah-pindah hidupnya di tenda. Nah ini kasihan ya, tapi tidak merasa nyaman ya, karena tidak punya tempat. Jadi bersyukurlah Anda yang sudah memiliki rumah. Nah jika sudah memiliki rumah maka kebutuhan Anda sudah terpenuhi sebagai manusia ya. Kedua adalah rasa aman. Rasa aman ini kaitannya dengan keamanan diri ya, keamanan terhadap harta, keamanan terhadap kendaraan, keamanan terhadap jiwa yang disingkat menjadi insurance atau asuransi. Nah, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas yang melayani kebutuhan konsumen untuk memberikan rasa aman ya. Ketika Anda terbang naik pesawat ya, itu sudah di cover oleh asuransi. Jika Anda takut rumah Anda kebakaran, sudah ada asuransi kebakaran. Jika takut mobil Anda ditabrak orang dan harus mengganti dan sebagainya, maka sudah tersedia asuransi untuk mengcover itu ya. Jadi seluruhnya, bahkan jiwa juga sudah ada ya, kalau sakit sudah ada asuransi. Misalnya Bumi Putra ya, Inhale atau Prudential ya, IAA ya, dan sebagainya ya. Itu adalah produsen-produsen yang menyediakan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman ya ketika di kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Aktualisasi ini termasuk juga dengan pendidikan ya. Jadi bagaimana dia sudah terpenuhi semuanya, makanannya sudah punya, pakaiannya sudah punya, rumah sudah, asuransi sudah, tapi dia ingin aktualisasi diri ya, maka disediakanlah organisasi untuk meningkatkan aktualisasi dirinya di masyarakat. Misalnya kalau ingin jadi ingin jadi gubernur, syaratnya harus S3 misalnya, maka sudah sediakan organisasi untuk memenuhi tersebut. Maka ada SD, ada SMP,
SMP, ada SMA, ada kuliah, ada S1, S2, S3 ya. Dan ketika itu semakin tinggi dari sisi pendidikannya di masyarakat, maka aktualisasi dirinya juga akan semakin dihargai di masyarakat tersebut ya. Terus tentang penghargaan, ini adalah bagaimana mengaktualisasi juga terhadap, karena kita butuh penghargaan ya. Maka penghargaan ini muncullah organisasi-organisasi yang akan memberikan kepada orang-orang yang pantas mendapatkan penghargaan, seperti adanya seperti world record ya yang ada di dunia. Misalnya laki-laki yang mampu mengangkat beban seberat 1 ton misalnya, atau menulis tercepat dengan tulisan terbagus, nah itu world record ya, atau mobil tercepat, ya itu adalah organisasi dunia yang menghargai ya terhadap karya yang telah diciptakan oleh, seperti kalau di Indonesia adalah rekor muri ya, rekor muri misalnya sosis terpanjang atau nasi goreng terbanyak ya, itu satu organisasi yang memfasilitasi kepada konsumen untuk penghargaan ya terhadap suatu kegiatan aktivitas yang luar biasa ya bagi masyarakat biasa. Nah itu kebutuhannya. Kebutuhan ini harus dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi maka ya agak sulit ya. Makanan tidak ada, seperti kondisi di negeri-negeri yang sedang perang ya, seperti Palestina ya, itu semua tidak ada ya, makanan sulit, pakaian sulit, rumahan apalagi hancur ya, rasa aman tidak ada, aktualisasi nggak bisa, pendidikan nggak ada, dan penghargaan juga tidak ada. Nah itu negara yang dikatakan tidak uncomfortable ya, tidak nyaman ya. Tapi kalau Indonesia alhamdulillah sampai sekarang masih nyaman ya. Itu kebutuhan ya. Nah kebutuhan ini sifatnya adalah wajib ya, tidak bisa ditawar ya. Terus yang selanjutnya adalah keinginan. Nah keinginan ini berbeda dengan kebutuhan ya. Jadi keinginan ini dibentuk dari budaya dan kepribadian. Nah budaya di Eropa ada nama budaya Hinduisme ya. Jadi budaya yang suka dengan kemewahan. Nah ketika Anda masuk ke dalam budaya tersebut, maka Anda akan menyukai barang-barang mahal ya, seperti super prem ya, seperti tas-tas yang Gucci, terus mobil-mobil Ferrari ya, Ducati ya, pokoknya barang-barang yang mahal ya. Terus suka gadget yang mahal ya, seperti Samsung atau iPhone yang harganya luar biasa ya. Nah ini budaya-budaya ini akan mempengaruhi perilaku konsumen. Bagi produsen itu merupakan peluang ya bagi mereka untuk meraup keuntungan dengan menciptakan produk-produk yang memang mahal ya. Tapi ketika Anda di budaya dari keluarga yang budayanya sederhana ya, walaupun banyak uang, banyak harta ya, tapi karena budaya di keluarga Anda atau di keluarga besar Anda berhidup sederhana, maka produk-produk yang ditawarkan mahal-mahal tersebut tidak akan berpengaruh ya terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah budaya ini biasanya terbentuk atas kultur atau lingkungan yang di mana dia tempat tinggal. Kalau di kota biasanya memiliki budaya konsumtif ya. Jadi maka tingkat penjualannya akan meningkat ketika dibandingkan dengan perkampungan atau di pedesaan yang memiliki tingkat budaya yang relatif lebih rendah ya konsumsinya dibandingkan kota. Kedua adalah faktor kepribadian juga ya, menjadi penyebab manusia memiliki banyak keinginan ya. Kepribadian ini dipengaruhi oleh pengetahuan ya, dan termasuk budaya. Semakin tinggi makin tinggi kepribadiannya, maka akan kebutuhan terhadap keinginan terhadap suatu barang juga akan semakin tinggi. Misalnya ketika Anda kuliah, maka Anda akan memiliki kepribadian yang membutuhkan gadget yang bagus, terus yang cepat
dan mudah dibawa ya. Tapi ketika Anda memiliki kepribadian di daerah atau di desa, maka semua itu nggak perlu ya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Cukup handphone saja, kebutuhan sudah cukup. Tapi ketika Anda sudah kuliah, Anda tidak butuh handphone ya, tapi Anda butuh juga smartphone, Anda butuh internet, Anda butuh kamera, Anda butuh map, Anda butuh media sosial dan sebagainya, aplikasi-aplikasi ini ya yang begitu banyak. Maka Anda tidak mau ya, nanti HP-nya saya kepribadiannya adalah Hinduisme misalnya. Saya nggak suka HP yang murah. Saya mau HP-nya yang mahal-mahal ya, harga 20 atau 30 juta. Itu tidak masalah ya. Itu tergantung budget Anda masing-masing ya. Sesuai dengan keinginan Anda ya dan kemampuan Anda, tidak masalah. Terus keinginan digambarkan dalam konteks kepuasan ya. Jadi konsumen itu membeli suatu produk ada targetnya dalam memuaskan hasratnya ya. Kebutuhannya sudah terpenuhi, dia sudah punya handphone, tapi dia punya ekspektasi kepuasan yang lebih ketika membeli handphone yang lebih mahal ya atau terbaru. Ketika membeli handphone yang harga 20 juta atau 40 juta, maka dia akan merasa senang ya, merasa puas terhadap performa, terhadap tampilan, terhadap fitur yang ada di dalam handphone tersebut. Nah, ini keinginan ya, tapi ketika kebutuhan ya cukuplah. Handphone itu bisa telepon, bisa buka internet secukupnya ya, kameranya secukupnya ya, pokoknya banyak kurangnya lah ya. Tapi ketika beli yang mahal, maka semua kekurang-kurang ini bisa ditutupi dengan harga yang lebih mahal ya dan fasilitas yang lebih bagus. Maka akan muncul kepuasan terhadap produk ya. Ini aja contoh kebutuhan ya. Tadi sudah saya sebut, butuh makan, butuh alat transportasi ya. Sedangkan keinginan, orang Indonesia makan nasi ya, sedangkan orang Eropa makan roti ya. Jadi beda keinginan. Tapi ketika orang Indonesia memiliki budaya Eropaan, maka dia tidak akan makan nasi ya, maka dia akan makan roti. Terus Budi menggunakan sepeda motor ya, Andi menggunakan mobil. Jadi keinginan Budi itu berbeda dengan keinginan Andi ya. Jadi keinginan Budinya sepeda motor, tapi keinginannya lebih tinggi yang Andi, dia ingin mobil ya. Jadi semua ingin memiliki keinginan yang lebih ya atas yang diberikan oleh produsen. Tapi sebagai manusia ya, Anda yang memiliki Tuhan, maka Anda harus memiliki sifat yang disebut dengan sifat syukur ya, karena seluruh yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah pemberian yang terbaik ya. Sedangkan yang ada dalam angan-angan kita pikir itu bagus, tapi belum tentu bagus. Tapi keputusan Allah dengan memberikan apa yang kita butuhkan dan inginkan, misalnya alhamdulillah sudah ada sepeda motor ya, tapi hasrat Anda memang ingin mobil ya, tapi ketika Allah kabulkan juga mendapatkan mobil, mungkin saja Anda kena tabrak ya, atau nanti Anda menabrak orang ya. Maka bersyukur bahwa sepeda motor yang telah diberikan oleh Allah itu sudah sesuai dengan kebutuhan Anda dan dapat menyelamatkan Anda ketika berkendara. Jadi kuncinya adalah selaku konsumen harus pandai bersyukur ya terhadap yang Allah berikan kepada kita, yang orang tua berikan kepada kita ya. Alhamdulillah masih dikasih uang jajan walaupun tidak banyak ya, tapi syukur ya dibandingkan orang-orang lain yang tidak bisa kuliah. Oke, jadi banyak yang bisa kita lakukan selaku manusia untuk menghargai pemberian Allah dan orang tua kita ya. Terus yang ketiga adalah selain kebutuhan dan keinginan ada permintaan ya. Nah, dengan keinginan, kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan ya. Maka dibuatlah mobil dengan harga yang fantastis ya, bisa ratusan miliar atau bahkan triliun ya, seperti Bugatti ya. Silakan Anda cari di internet berapa harga Bugatti ya. Tapi itulah yang untuk dapat memuaskan orang yang berkantung tebal ya.
Sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan manusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Maka disebut dengan produk limited edition ya. Yang tujuannya adalah menyaring manusia-manusia atau konsumen-konsumen yang dapat membeli tersebut dengan sesuai spesifikasi yang dia inginkan ya. Spesifikasinya seperti ini, maka disesuaikan dengan keinginan konsumen, maka diciptakanlah produk sehingga permintaannya pun terpenuhi, maka terjadilah proses pembelian ya. Nah itu ada 3 tadi ya, kita ulang. Untuk konsep inti pemasaran adalah selaku produsen ya atau penyedia barang, jasa dan produk harus memikirkan tiga ya. Pertama adalah tentukan dulu kebutuhan konsumen, yang mana menjadi target dari produsen, apakah kebutuhan. Yang kedua adalah keinginan ya, apakah menciptakan produk untuk keinginan atau produsen yang menciptakan produk untuk permintaan ya. Dan semua ini berbeda ya, masing-masing ini produknya berbeda-beda. Contoh Indofood, dia tidak ada menciptakan produk untuk keinginan ya, dia hanya untuk menciptakan untuk kebutuhan ya. Cukup kenyang ya sudah. Tapi ketika Pizza Hut atau restoran, maka dia menciptakan keinginan ya, dan permintaan juga ya. Jadi keinginan permintaan itu biasanya sejalan ya, tapi kebutuhan itu tidak sejalan karena dia bersifat sendiri ya. Jadi 3 itu saya harap Anda memahaminya ya untuk konsepnya ya. Jadi ini ada gambar tahapan dari konsep inti pemasaran. Pertama adalah tentukan kebutuhan, tadi kita jelaskan, keinginan dan permintaan. Setelah itu kita ciptakan produk ya, baik jasa maupun produk ya. Setelah itu kita tentukan nilai kepuasan pelanggan atau mutunya ya, sesuai dengan kebutuhan, mau yang kualitasnya bagus, speknya seperti ini, RAM-nya sekian, kameranya sekian ya, kapasitas internetnya, kapasitas memori dan sebagainya ditentukan. Terus lakukanlah, setelah itu sudah ditentukan, lalu terjadilah transaksi. Ternyata cocok dengan kebutuhan dan keinginan dan permintaan konsumen, terjadilah transaksi. Setelah itu ada namanya pasca pembelian, maka terjadilah hubungan ya. Hubungan ini ketika rusak nanti ada garansi perbaikan, sudah tersedia dealernya di mana-mana untuk perbaikinya, dan terakhir adalah pasar dan pemasaran dan calon pemasar. Jadi itu ada tahapan ya, gambar untuk konsep inti pemasaran. Tahapannya adalah 1, kebutuhan, 2, ciptakan produk, 3, tentukan nilai speknya. Setelah itu terjadi pertukaran transaksi, dan selanjutnya adalah hubungan pasca pembelian atau after selling ya, bengkelnya atau garansinya. Terus pasar, dan terakhir adalah pemasaran calon pembeli. Nah, pemasaran ini adalah di pasar produk kita sudah dikenal, maka akan mencari calon pembeli ya. Sedangkan konsep uraian dari konsep pemasaran adalah produk ya, bermuncul dari pemikiran atau ide, terus tentukan nilai pelanggan hampir sama. Selanjutnya yang ketiga, kepuasan pelanggan ya, karena kepuasan pelanggan ini berbeda-beda ya, maka perlu dilakukan penelitian, dilakukan riset oleh perusahaan, target siapa saja yang memiliki keinginan kepuasan pelanggan yang tinggi ya. Terus tentukan mutu, pertukaran, transaksi, hubungan diri dan calon pembeli ya. Seperti gambar yang tadi ya saya jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan filosofi manajemen pemasaran adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran dan wawasan sosial. Ini adalah perbedaan konsep dari penjualan dan konsep pemasaran ya. Kebanyakan mahasiswa atau kita pada umumnya menyamakan bahwa definisi dari selling dengan marketing itu sama ya. Tapi sebenarnya itu berbeda. Selling konsep itu
hanya berkaitan menjual what you make ya. Jadi hanya menjual apa yang kamu buat. Kedua, typically for unsold goods ya. Jadi khusus kepada barang saja yang dijual. Terus selanjutnya fokus on the sales transaction ya. Jadi hanya fokus kepada transaksi penjualan. Yang berikutnya driven by excess capacity. Jadi hanya pengirim ya. Yang terakhir adalah assumption hard sell customer are satisfied ya. Jadi the selling hanya berkomunikasi terhadap konsumen ya. Jadi marketing sales hanya berkomunikasi dengan pembeli ya, hanya dua itu. Sedangkan marketing konsep jadi harus menentukan dulu mulai tahapannya adalah menentukan kebutuhan dan keinginan dan delivery satisfaction ya. Jadi more effectively than competitor, more efficiently than competitor ya. Jadi konsumen akan merasa puas ketika kita berhasil membuat suatu pengiriman kepuasan itu lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing lain ya. Nah ini dia perbedaannya ya, comparison between selling and marketing concept. Jadi starting point-nya adalah untuk selling adalah factory. Setelah ditentukan factory-nya, pabriknya, terus accepting produk, setelah itu selling and promotion, and profit through sales volume. Jadi hanya itu ya. Jadi factory produknya ada, terus dijual dan ditawarkan dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan marketing konsep adalah pasar, tentukan pasarnya, tentukan customer need-nya, terus hubungkan dengan marketing lainnya dan mendapatkan kepuasan. Jadi perbedaannya sudah jelas ya. Kalau sales adalah targetnya volume penjualan, sedangkan profit adalah fokusnya kepada sedangkan marketing konsep fokusnya pada profit satisfaction. Jadi kepada kepuasan pelanggan. Jadi sudah sesuai dengan definisi kita sebelumnya bahwa target dari pemasaran bukan volume penjualan ya. Target kita adalah bagaimana menciptakan kepuasan. Karena ketika konsumen sudah puas, maka akan terjadi namanya continue buying ya, pembelian secara berulang. Nah ini holistiknya ya. Ada internet marketing, internal marketing terdiri dari marketing department, senior management, other department. Sedangkan integrated marketing ada isinya communication, product service, and channel. Sedangkan relationship marketing hubungannya terhadap pelanggan, channel, dan pemasok. Sedangkan social responsible marketing berkaitan dengan etik, lingkungan, hukum, dan masyarakat. Ya, jadi ini holistic marketingnya. Nah ini marketing planning prosesnya ada traditional physical process sequence ya. Jadi ada market the product, jadi ciptakan produknya atau desain produk, produce dan membuat. Setelah itu dijual, tentukan harganya, dijual. Setelah itu advertise, promote ya, jadi diiklankan, dipromosikan. Setelah itu didistribusikan dan dilayani. Portfolio untuk nilai penciptaan dan pengiriman ya, ini berbeda. Ditentukan dulu segmentasinya, setelah itu fokus kepada segmentasi, terus tentukan positioning kita ya, apakah produk ini untuk produk yang mahal atau yang murah ya, seperti Honda ya, dia punya positioning adalah canggih dan hemat ya. Beda juga dengan Yamaha ya, selalu terdepan. Nah itu positioning yang diciptakan oleh perusahaan. Lalu provide the value ya, ciptakan pengembangan produk, terus tingkatkan pelayanan pengembangan, terus tentukan harga, terus membuat sumber daya, terus servicing distribution. Yang terakhir adalah komunikasikan nilai ya melalui sales promotion dan advertising. Maka sekarang iklan itu bukan hanya ada di TV saja, tapi di YouTube juga sudah ada iklan ya.
Jadi tinggal kita skip, tapi itu juga membutuhkan waktu untuk penggunaannya ya. Mungkin itulah ya topik-topik untuk pertemuan kita yang kedua untuk kali ini. Nanti terima kasih sudah menonton, dan mohon setelah menonton video ini hingga selesai berikan komen. Komen itu adalah bukti bahwa Anda sudah menonton hingga selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.